Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini ada breaking news berkaitan dengan informasi perkembangan Pi Network yang terbaru, Pi Network pada hari ini. Nah, di sini lagi-lagi ada berbagai macam informasi yang sangat mantap sekali dan juga sangat menarik ya berkaitan dengan perkembangan Pi Network, terutama di sini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ini juga berkaitan dengan semacam informasi pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya. Nah, di sini juga ada semacam konfirmasi yang jelas 19 November 2023 adalah hari riset mata uang. Dan ini saatnya untuk riset 19 November tahun ini. Semua bank wajib melakukan konversi ke EOS. Nah, di sini juga ada semacam kode ISO 2000 atau 222 JBDC. Sebelum tanggal ini, semua bank akan berhenti beroperasi selama setengah hari untuk mengubah sistem mereka sepenuhnya. Setelah tanggal ini, uang tunai akan dikeluarkan dengan sangat cepat. Kemudian di sini juga ada ISO ya atau EOS. Nah, di sini 222 adalah buku besar tunggal untuk semua mata uang. Kemudian EOS 222 adalah buku besar bank yang akan terhubung ke dalam ID digital Anda. Meskipun CBDC dikatakan setiap negara menerbitkan CBDC masing-masing, sebenarnya di sini semua CBDC menggunakan sistem ISO ya. Nah, di sini menggunakan sistem ISO yang sama. Periode mulai November 2023 sampai November 2025 di sini akan berakhir. Artinya pada bulan November 2025 dunia akan kehabisan uang tunai dan RFID itu wajib ya. Nah, ini ada informasi yang disampaikan oleh daripada Pi Exchange. Nah, ini cukup mantap sekali ya berkaitan dengan revolusi pembayaran cryptocurrency dan juga berkaitan dengan Pi Network, CBDC dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada semacam screenshot ya Swift kode ISO 222 relate coin. Nah, ini juga cukup lumayan menarik sekali ya. Intinya di sini juga ada semacam pembaharuan demi pembaharuan, informasi demi informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kemudian di sini juga ada artikel yang membahas tentang informasi di sini ya. Tentu saja di sini bagaimana dengan pendapat rekan-rekan masing-masing tentang informasi good news yang disampaikan oleh daripada Pi Exchange. Kemudian di sini Pak Hamid Prianto juga ikut membalas ya. Kita coba melihat balasan yang dilakukan oleh Pak Hamid Prianto, salah satu CEO. Nah, di sini cukup mantap ya Pak Hamid Prianto, CEO daripada PT Golden Diamond Harissa. Di sini disebutkan ISO 222 adalah standar internasional terbuka mendefinisikan platform ISO untuk pengembangan standar pesan keuangan. Standar ini tidak dikendalikan oleh organisasi manapun, siapapun di industri ini. Keuangan dapat berpartisipasi dan standar ini gratis terapan. Kemudian di sini juga banyak sekali ya. Nah, di sini juga Pak Hamid Prianto juga ikut menanggapi lagi. Ini menampilkan pemeliharaan tata kelola progres atau proses evaluasi mapan yang dapat digunakan untuk mencipta standar pesan keuangan. Dan ini sudah ada sejak 2004 ya, tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda jelaskan. Nah, jadi di sini sekali lagi memang untuk perkembangan Pi Network itu bisa dikatakan cukup masif sekali, tapi di sini sekali lagi ya. Nah, ini kita tidak bisa untuk mengkait-kaitkan terhadap perkembangan yang sudah ada dengan pergerakan Pi Network ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ini sebagai bentuk informasi tambahan untuk rekan-rekan masing-masing atau rekan-rekan pionir semuanya di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada sejak 2004 ya, tidak ada hubungannya dengan apa yang dijelaskan oleh daripada Pi Exchange. Intinya di sini semuanya itu sudah ada semacam progresnya dan kita tinggal melewatinya saja ya, kurang lebih seperti itu tentang sistem pembayaran yang ada. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam saluran Twitter Pi Exchange ya, ini juga berkaitan dengan payment system. Jadi sekali lagi di sini ya informasinya cukup lumayan menarik sekali ya, yang coba ditampilkan oleh Pi Exchange dengan sisi yang berbeda. Jadi di sini Pi Exchange lebih menggunakan pendekatan bisa dikatakan dengan sistem pembayarannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam komunitas Cina ya, melalui Dorizin itu lebih dekat kepada barter peer-to-peer, terutama support GCV. Dan kalau kita lihat di dalam saluran Twitter yang lain ya, di dalam komunitas negeri Vietnam itu juga banyak sekali pembahasan yang bersifat yang lainnya ya, berkaitan dengan proyek Pi Network. Kemudian di sini 11 jam yang lalu juga ada berbagai macam informasi tentang jaringan Pi telah mengintegrasikan V2 dan ekosistem Pi bermigrasi secara serempak ke protokol V2 di testnet.
Semoga makin banyak berita ya. Jadi intinya di sini Binetwork masih terus on progress. Nah, kita tinggal nantikan saja informasi demi informasi yang lebih valid, dan semoga dengan informasi yang cukup mantap ini ya bisa mempercepat fase berikutnya menuju ke open mainnet. Dan rekan-rekan yang belum KYC semoga bisa langsung untuk mendapatkan KYC ya dan memiliki saldo available balance. Nah, di sini juga banyak sekali rekan-rekan kalau kita lihat di sini, dan mereka secara bertahap memahami bahwa Binetwork akan melakukan hal-hal yang disebutkan dalam white paper Bitcoin yang tidak akan pernah bisa dilakukan. Jadi di sini Binetwork juga merevolusi yang dilakukan oleh Bitcoin. Dan kalau kita lihat Satoshi Nakamoto bisa dikatakan ini adalah Dr. Nicholas ya menurut banyak kalangan. Bitcoin is a ledger, it can be used for many different things. One of the most common things that ledger are used for accounting. Jadi di sini ya cukup mantap sekali. Dan siapa tahu ya Binetwork itu benar-benar bisa merevolusi industri cryptocurrency, terutama di sini juga bisa merevolusi tentang Bitcoin yang bisa digunakan oleh orang sebanyak-banyaknya dengan tidak tanpa modal ya, atau dengan kita bisa melakukan penambangan yang gratis dengan tidak mengeluarkan biaya peralatan yang mahal. Nah, di sini disebutkan Bitcoin adalah buku besar, ini dapat digunakan untuk banyak hal yang berbeda. Salah satu hal penting umum yang digunakan buku besar adalah akuntansi kemanusiaan, mulai beralih dari satu suku atau satu buku besar ke dua dan buku besar pada abad ke-14 ya, karena sistem buku besar tunggal jauh lebih mudah rusak. Nah, kemudian di sini juga ada semacam informasi berikutnya tentang hal-hal berkaitan dengan kecurangan dan lain sebagainya ya, yang menggunakan sistem rekening buku besar. Meskipun buku besar ganda tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, sistem ini membuat langkah besar menuju perdagangan yang lebih jujur. Ketika manusia beralih ke sistem akuntansi besar ganda, perdagangan dan kekayaan tumbuh untuk bersama. Kemudian menggunakan Bitcoin dengan cara tertentu memungkinkan menjadi alat yang dapat menggerakkan manusia ke sistem akuntansi 3 buku besar. Dengan digunakan triple ledger secara luas oleh manusia, maka muncul sistem yang lebih jujur dan juga transparan yang akan memperkaya semua orang, dan ini yang coba dicapai oleh Dr. Nicholas dan juga melalui Binetwork ya. Jadi di sini sekali lagi Binetwork memang berevolusi daripada perkembangan kripto sebelumnya, yaitu terinspirasi daripada Bitcoin ya, yang bisa dikatakan ini juga sudah cukup sukses dalam industri cryptocurrency, dan bisa dikatakan Bitcoin ini adalah induknya cryptocurrency ya. Dan kalau rekan-rekan lihat market saat ini Bitcoin itu sedang naik atau sedang ngepump. Jadi mungkin bagi rekan-rekan holder BTC ya atau holder Bitcoin yang sudah memiliki Bitcoin ya kurang lebih di atas 5 tahun dengan nilai Bitcoin yang cukup fantastis ya, itu pasti sudah berhasil melewati krisis dan lain sebagainya, dan bisa dikatakan Bitcoin sudah tahan uji ya untuk di market. Nah, semoga saja Bitcoin terus bertahan dan bisa harganya naik ya, bahkan juga ada yang memprediksi Bitcoin bisa menembus angka 1 miliar lebih. Nah, intinya di sini ya disclaimer on Endure. Kemudian di sini juga ada no central authority control Bitcoin, only decentral. Jadi di sini memang tidak ada yang bisa mengontrol dan bersifat terdesentral ya. Semuanya itu bergantung dari sentimen pasar dan juga bergantung dari perilaku market yang bisa mempengaruhi volatilitas harga Bitcoin. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Jadi juga ada sisi buruk atau sisi yang lainnya ya berkaitan dengan cryptocurrency. Kemudian di sini Binetwork mencoba untuk merevolusi rekan-rekan, setidaknya di sini bisa menjadi mata uang yang bisa digunakan di seluruh dunia dengan harga yang stabil. Nah, bagaimana dengan pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.